Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang pengaruh pengungkapan corporate social responsibility terhadap kinerja perusahaan, studi empiris pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia. Izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama itu ada Meilia Echa Narenda. Yang kedua ada saya sendiri, Nur Sahrin Pratama. Yang ketiga itu ada Raihan Putra Arianto. Untuk materi yang pertama tentang corporate social responsibility itu akan dijelaskan oleh Meilia Echa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian CSR. CSR atau Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan komitmen perusahaan atau dunia usaha untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, serta lingkungan. Itu menurut Permanasari tahun 2010. Nah, tujuan dari CSR sendiri yang pertama itu ada pemeriksaan sosial atau social audit. Pemeriksaan ini mengukur dan melaporkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari program-program yang berorientasi sosial dan operasi-operasi yang dilakukan perusahaan. Yang kedua ada laporan sosial atau social report. Nah, berbagai alternatif format laporan untuk menyajikan laporan sosial telah diajukan oleh para akademis dan praktisioner. Nah, yang ketiga ada pengungkapan sosial dalam laporan tahunan. Pengungkapan sosial adalah pengungkapan informasi tentang aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sosial perusahaan. Selanjutnya yaitu tentang kinerja keuangan perusahaan. Nah, kinerja keuangan perusahaan itu menurut Brigham dan Houston tahun 2010 merupakan bisa dilakukan menggunakan analisis rasio keuangan. Nah, analisis rasio keuangan merupakan dasar untuk menilai dan menganalisis prestasi operasi perusahaan atau kinerja perusahaan. Rasio keuangan dibuat untuk mengevaluasi laporan keuangan yang berisi data mengenai posisi perusahaan di suatu titik dan operasi perusahaan pada masa lalu. Nilai nyata laporan keuangan terletak dalam fakta bahwa laporan keuangan bisa dipakai untuk membantu memperkirakan pendapatan dan dividen di masa yang akan datang. Tujuan dari kinerja keuangan perusahaan sendiri yang pertama itu untuk mengetahui titik solvasibilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban perusahaannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjangnya. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya yang saat ditagih. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Yang keempat, untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas utang-utangnya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian profitabilitas. Profitabilitas merupakan faktor yang seharusnya mendapatkan perhatian karena untuk dapat melangsungkan hidupnya, suatu perusahaan harus berada pada keadaan yang menguntungkan atau profitable. Tanpa adanya keuntungan, maka akan sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar. Nah, rasio profitabilitas ini memiliki tiga bentuk. Pertama itu ada ROA atau return on asset. Itu digunakan untuk mengetahui tingkat profitabilitas perusahaan. Selain merupakan sebagai tolak ukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan aktivitas yang digunakan. ROA juga menunjukkan tingkat efisiensi investasi yang tampak pada
perputaran aktiva. Yang kedua ada ROE atau Return on Equity. ROE digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian modal usaha sendiri atau ekuitas, yang merupakan rasio keuntungan bersih sesudah pajak terhadap modal sendiri, yang mengukur tingkat hasil pengembalian dari modal pemegang saham atau modal sendiri yang diinvestasikan ke dalam perusahaan. Bentuk yang ketiga itu ada NPM atau Net Profit Margin. Nah, NPM ini memberi gambaran laba para pemegang saham, memberi persentase dari penjualan NPM merupakan nilai sisa dari dana operasional yang digunakan oleh perusahaan. Semakin besar rasio NPM menunjukkan bahwa manajemen telah bekerja secara efisien baik dalam pengelolaan produk dan operasionalnya maupun penjualannya. Terima kasih. Selanjutnya itu ada pertanyaan riset, apakah return of equity atau ROE berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Yang kedua adalah apakah return of asset atau ROA berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Yang ketiga, apakah net profit margin atau NPM berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Ya, selanjutnya adalah metode penelitian. Menurut Profesor M. E. Winarno, metodologi penelitian adalah sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan teknik yang cermat dan sistematis. Sedangkan menurut Muhammad Nasir, metode penelitian merupakan hal yang penting bagi seorang peneliti untuk mencapai sebuah tujuan serta dapat menemukan jawaban dari masalah yang diajukan. Jadi kita dapat disimpulkan, metode penelitian adalah ilmu cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran, menggunakan penelusuran dengan tata cara dalam menemukan kebenaran itu sendiri, tergantung dari realitas yang sedang terjadi. Selanjutnya adalah jenis penelitian dari pengungkapan CSR ini. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada pengujian variabel, penelitian dengan angka, serta melakukan analisis data dalam prosedur statistik. Jenis penelitian kuantitatif dengan menganalisis data sekunder. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam metode ini adalah laporan tahunan perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 dan 2011. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, di mana cara pengambilan subjek bukan didasarkan pada strata random atau daerah, tetapi didasarkan pada adanya kriteria tertentu. Untuk itu ditetapkan beberapa sampel berdasarkan kriteria tertentu. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode penelitian mengenai variabel independennya. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah pengungkapan corporate social responsibility yang diukur dengan corporate social disclosure index atau disingkat CSDI. Shekti dan Wondabio tahun 2007 menyatakan rumus perhitungan CSDI adalah sebagai berikut. Rumusnya itu CSDI J sama dengan sigma X IJ dibagi NJ. Lalu selanjutnya yaitu variabel dependent. Variabel dependent yang digunakan pada penelitian ini adalah kinerja perusahaan yang diwakili oleh ROE dan NPM. ROA itu adalah return on asset. Rumusnya return on asset sama dengan net income dibagi total aset. Lalu rumus dari return on equity atau ROE yaitu return on equity sama dengan net income dibagi total equity. Lalu yang terakhir rumus dari net profit margin atau NPM yaitu net profit margin sama dengan laba bersih dibagi penjualan bersih.
Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama itu ada analisis statistik deskriptif yang terdiri dari uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedasitas, lalu uji autokorelasi. Yang kedua itu ada analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dan terakhir itu ada yang nomor 3, pengujian hipotesis, yaitu dengan cara uji F, uji statistik T, dan koefisien determinasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.